Benar nggak dok, emosi negatif yang dipendam bisa meningkatkan resiko penyakit autoimun? Aduh, ini sulit. Pertanyaanmu nih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Tirta Citot di konten Mitos Fakta. Menyambut senja yang indah di rumah saya di Yogyakarta. Ini garasinya ditemani dengan Mazda 6 Estate Elite yang saya pakai. Dan Crocs Satisfy dengan topi Satisfy. Oke, mitos fakta yang pertama apa kawan? Oke, ini sama Rafa Supra. Karena Hakim lagi modif motornya menjadi lowrider. Pertanyaan pertama, kan ada orang yang olahraga itu keringetannya dikit dan banyak yang keringetannya deras. Nah itu keringetan deras saat olahraga, apakah berarti lemak lebih cepat terbakar? Mitos. Mitos. Wah, coba. Ini Daniel nih, Daniel. Gimana? Sini. Daniel sudah tahu jawabannya. Langsung, jawab aja. Jawabannya Pak, karena oksigen yang dihirup. Tuh, jawabannya adalah keringat itu terkait suhu. Ya, terkait suhu dan oksigen yang dihirup itu betul. Jadi kalau misalkan kamu suhunya itu tinggi, ya maka tubuh akan mengeluarkan keringat yang cukup banyak untuk menstabilkan panas tubuh. Jadi panas tubuh yang berlebih itu dikeluarkan lewat keringat. Ketika suhunya dingin, kamu nggak akan bisa keringat, tapi suhu tubuh akan dikeluarkan lewat urin. Ya, apakah lemak itu keluar lewat keringat? Tidak. Lalu lemak keluarnya lewat apa? Dibakar melalui aktivitas otot dan keluarnya lewat nafas. Itu betul, kata si Daniel. Jadi kayak dibuangnya lewat nafas, dibuangnya lewat aktivitas otot. Ya, jadi kalau misalkan misalkan kamu pengen mengurangi berat badan, yang kamu lakukan adalah defisit kalori. Bukan cara ngitung. Ya, kamu tinggal membatasi apa yang masuk, substitusi makanan, ya, dan kamu menambah aktivitasmu. Sehingga kalori berlebih di dalam tubuhmu yang berupa lemak itu terbakar menjadi energi. Lemak itu dibakar bisa menjadi energi. Itu alasan pada beberapa orang yang long run, nggak mau kurang berat badannya, nggak mau massa ototnya terlalu habis, ya kamu makan makanan bergizi, porsinya ditambah. Sehingga tubuhmu tidak kekurangan energi. Kalau tubuhmu kekurangan energi, ya dia akan memecah otot menjadi energi. Karena ingat, urutannya itu gini, lemak dulu dibakar menjadi energi, karena rantainya paling panjang. Kalau lemak udah dibakar, maka tubuh akan membakar karbo. Karbo nggak ada, gula otot, glikogen. Glikogen nggak ada, asam laktat. Ya, asam laktat itu sisa anaerobik dari gula otot. Glikogen, asam laktat, tetes bengek nggak ada, yang dibakar nanti protein, Pak. Nanti kalau proteinnya udah dibakar, ciri khasnya apa? Keringatnya bau amonia. Itu karena kondisinya sudah sangat kritis. Karena dia nggak punya energi lain, yang dibakar protein. Terus kalau protein udah dibakar, apa lagi yang dibakar? Kosong, runner wall. Tubuh udah kehilangan energi. Apa yang terjadi? Blackout orangnya. Pingsan. Ketika orang udah blackout, kayak deadlift plus blackout, itu kekurangan oksigen otak dan udah nggak punya energi lagi. Sama ketika orang lari long run terus hari pingsan, itu karena dia udah gak ada energi lagi. Itu alasan pentingnya kamu suplai manajemen nutrisi. Jadi ingat, keringat itu tidak mencerminkan banyaknya kalori yang terbuang. Keringat itu mencerminkan kamu tuh larinya dalam suhu panas atau tidak. Kalau kamu suhunya panas, ya kamu keringatannya banyak. HR-nya otomatis tambah naik, oksigen diserap tambah banyak. Tapi kalau misalkan kamu suhu dingin, itu kamu retensi carian, cepat dehidrasi. Kamu nggak keringetan, tapi energimu cepat terkuras karena tubuh membakar energi lebih banyak untuk menghangatkan tubuhmu. Keluar lewat pipis. Makanya kalau kamu lari di gunung cepat pipis. Beda kamu kalau lari di Jakarta kan, keringetan. Itu ya, nomor 2. Oke, nomor 2. Benarkah diet tinggi protein dalam jangka panjang bisa membebani kerja ginjal? Depends kalau kamu nggak olahraga. Protein itu zat pembangun tubuh. Digunakan untuk membangun sel, termasuk otot, otak, saraf, semua butuh protein. Tapi kalau misalkan kebutuhan protein itu kan normalnya 1 gram per kg/BB. Tapi kalau untuk olahragawan yang hobi olahraga, angkat beban, itu jadi naik 2 gram per kg/BB. Nah misalkan kamu makan protein 2 gram per kilogram berat badan, tapi kamu nggak pernah olahraga, kelebihan protein akan dibuang melalui ginjal. Otomatis kerja ginjal jadi ekstra. Jadi kalau kamu pengen makan banyak protein, ya olahragalah. Sehingga surplus protein tersebut digunakan untuk membangun sel-sel tubuh, massa otot terutama jadi gede. Gitu loh. Jadi bagus. Nah, kalau kamu makan protein tok, tapi kamu nggak mau olahraga, ya kelebihan protein akan dibuang lewat pipis. Tapi kalau kelebihan gula disimpan jadi lemak. Kelebihan protein tok yang disimpan jadi pipis.
Kerja ginjal nanti yang berat. Asam uratmu nanti bisa tinggi. Next. Next. Apakah mengonsumsi hal yang mengandung magnesium bisa buat orang jadi cepat ngantuk? Nah, tergantung magnesium ikatannya sama apa. Ini kan sebenarnya ranahnya SPKO sama dokter penyakit dalam, bukan ranah dokter umum ya. Aku akan jelaskan secara singkat. Magnesium kalau berikatan dengan glikenat itu bisa meningkatkan potensi recovery di dalam tubuh dan membuat kita tidurnya lebih cepat memasuki deep sleep. Itu sudah tegak melalui jurnal. Tapi ingat, selalu konsultasikan dosisnya dengan dokter penyakit dalam, dokter saraf, atau dokter SPKO yang Anda percaya. Langsung itu aja. Nggak bisa dijelasin lebih lanjut karena itu bukan kompetensiku. Apalagi Rafa Supra. Next. Apakah benar minum air rebusan daun tertentu bisa menyembuhkan berbagai penyakit? Berarti Daniel besok motong rumput. Serius, Pak. Ya, kamu besok motong rumput, kamu rebus itu. Iya, Pak. Enggak. Orang tuh gini ya, rebusan daun. Ya ada beberapa komponen tumbuhan di muka bumi ini yang mengandung zat antiinflamasi. Jahe contohnya. Jahe itu mengandung zat antiinflamasi. Dia tidak menyembuhkan, tapi mengurangi peradangan. Ya betul. Kalau pertanyaannya gini, apakah betul rebusan daun bisa mengurangi peradangan? Betul. Tapi kalau dibilang menyembuhkan, tidak. Yang menyembuhkan adalah imunitas tubuh. Obat herbal itu hanya membantu mengatasi penyakit tersebut dan mengatasi peradangan dan mengurangi dampaknya. Itu alasan yang kenapa aku kalau edukasi pasien, aku ada berbeda. Aku selalu mengatakan, obat ini tidak bisa menyembuhkan Anda. Obat ini hanya mengurangi gejala dan dampak buruknya. Yang membuat Anda sembuh itu diri Anda, pikiran Anda, gaya hidup Anda, makanan Anda. Gitu loh. Contoh, ada anak kecil, kena radang tenggorokan. Simple, bisa jadi virus, bisa jadi bakteri. Kalau bakteri dikasih antibiotik, tugas antibiotik itu membunuh atau mengurangi aktivitas bakterinya. Tapi kalau anaknya begadang, anaknya nggak mau makan, anaknya makan ultra processed food, anaknya makan pemanis buatan, apakah dia cepat sembuh? Tidak. Setelah sembuh, ternyata sekelas kalau bersin, semua nggak ditutup, nggak pernah cuci tangan, makannya jorok, ya ketularan lagi. Gitu loh. Jadi yang membuat Anda sembuh itu jangan dibalik-balik. Obat dan tanaman tumbuhan itu hanya pembantu untuk mengurangi efek dampak buruk penyakitnya. Tidak menyembuhkan, yang menyembuhkan itu Anda. Makanya disebutnya cancer itu idiopatik. Karena kita nggak tahu kapan sel di dalam tubuh itu bisa berkembang abnormal menjadi sebuah sel kanker. Paham ya? Next. Next. Kalau makan singkong nih Pak, apakah bisa menetralisir keracunan makanan? Ini sama aja dengan mitosnya makan minum susu putih dan minum air kelapa bisa mentoksin keracunan. Enggak jawabannya. Keracunan itu terjadi karena mungkin ada zat-zat yang bisa menyebabkan toksin di dalam tubuh yang tidak bisa diolah dan akhirnya menyebabkan dan berbahaya buat tubuh. Ya, kalau kamu keracunan sianida terus kamu makan singkong, keburu mati, Pak. Cuman butuh beberapa menit tok kamu tuh sianida bisa membunuh otak, apalagi HCl. Ya, air keras. Minum air aki kalau nggak percaya. Singkong itu karbo, starch, tetapi indeks glikemiknya lebih rendah daripada nasi. Sama dengan susu, sama dengan itu tuh minuman gitu loh. Bukan untuk penetralisir racun. Paham ya kawan-kawan? Jangan termakan mitos-mitos gitu lagi. Next. Next. Meditasi sering disebut bisa menggantikan terapi psikologis. Apakah benar? Ya beda toh. Orang yang ke psikologis, orang yang ke psikolog itu karena ada mental health problem, entah mayor atau minor. Bedanya dengan psikiater, psikiater itu bisa meresepkan, oke? Nah, meditasi adalah salah satu sarana untuk membantu terapi tersebut menjadi lebih baik. Gitu loh. Contoh, psikolog dan psikiater berdiskusi dengan ahli meditasi supaya si pasien tersebut menjadi lebih bisa mengontrol maniknya atau fase depresinya, itu boleh. Spiritual. Jadi betul psikolog, psikiater bekerja sama dengan pemuka agama atau dengan ahli meditasi untuk bekerja sama dengan pasien tersebut. Itu namanya terapi holistik. Ya, terapi holistik. Camkan itu, cari di Google kalau pengen tahu. Next. Oke, next. Ada yang bilang masak protein nggak boleh pakai kecap. Katanya Siapa bisa... yang bilang? Netizen. Siapa yang bilang?
Netizen, Pak. Hah? Netizen. Ada yang bilang makan protein nggak boleh pakai kecap. Alasannya apa? Memicu kanker. Bener nggak? Makan protein pakai kecap memicu kanker. Jadi kalau ada orang makan bakso pakai kecap, besoknya kanker. Hah? Makan rendang pakai kecap, besoknya kanker. Ya, ya kan ngeri betul. Anda kalau membuat mitos tuh yang pinter dikit, jangan tolol-tolol banget. Ya, kecap itu natrium isinya sama kedelai. Ya, kalau kebanyakan apa efek sampingnya? Haus sama tekanan darahnya naik. Dah itu aja, nggak lebih nggak kurang. Kamu makan apapun tuh boleh gitu loh. Yang ngolah tuh liver atau hepar atau hati sama ginjal. Gak usah kalian berpikir terlalu jauh. Apa menyebabkan kanker? Makanan-makanan ultra processed food dan makanan-makanan yang item-item. Kalau terlalu sering, itu pun terlalu sering. Jadi kalau sekali-sekali oke. Tubuhmu tuh nggak selemah itu, Mas. Ih. Kau ngasih mitos lagi fakta aneh, ku lempar kursi kau. Lama-lama kayak hakim kau. Apa? Oke, next. Apakah bau kentut mempengaruhi kesehatan seseorang, Pak? Ini fakta. Kalau kentutnya bau busuk banget, itu belet berak. Atau bisa jadi ususnya itu isinya banyak kotoran yang tidak bisa dikeluarkan. Jadi ketika kentut, ya isinya gas-gas bau busuk, sisa tai pembusukan. Ya, kentutnya, jadi kentut itu memang mencerminkan apakah ususmu sehat apa enggak. Orang yang nggak bisa kentut itu bahaya. Makanya ketika habis operasi, itu yang ditanya, halo Bapak Ibu udah kentut belum? Itu untuk mencerminkan aktivitas ususnya normal atau tidak. Karena ketika dibius, ususnya kan kayak silent gitu. Nah itu buat teman-teman. Jadi kentut itu tidak boleh malu. Kentut itu mencerminkan ususmu sehat atau tidak. Itu betul. Itu betul. Mencerminkan aktivitas bakterimu itu normal atau tidak. Kalau terlalu busuk baunya, ya berarti aktivitas bakterinya berlebihan. Berarti ususmu reget, kotor. Mungkin pola makanmu yang berantakan, diatur lagi. Ususmu itu mencerminkan pola habitmu seharian tuh kayak apa. Paham? Next. Next. Apakah benar konsumsi gula berlebih bisa mempengaruhi fungsi otak dan daya ingat? Benar. Benar. Kalau kamu makan makanan gula berlebih selama bertahun-tahun ya, itu bisa menyebabkan resiko hiperglikemi menjadi diabetes mellitus dan bisa mengganggu kinerja otak. Karena bahkan kalau hiperglikemi menjadi diabetes mellitus bisa namanya diabetes retinospathi. Bisa jadi diabetes neuropati. Ya, paham kawan-kawan. Jadi bisa. Makanya makan gula tuh sesuai dengan dosis. Maksimal 25 sampai 50 gram per hari. Gula apa manis, kirain diabetes pusing. Menyalahkan konspirasi. Yang salahkan cangkemmu, Mas. Oke, next. Sekarang ngomongin diet gluten free yang lagi tren. Apakah semua orang sebaiknya ikut meski nggak punya intoleransi gluten? Terserah. Diet itu bebas. Namanya diet itu pola makan. Ikuti pola makan yang sesuai dengan metabolisme tubuhmu. Gitu loh. Kita tuh semakin kesini semakin meribetkan hal yang sebenarnya tidak perlu diribetkan. Ada alergi gluten. Ya maka dia makan makanan gluten free. Paham nggak sih? Ada orang minum susu oat. Kenapa? Karena dia ada intoleransi laktos. Ada paham konsepnya nggak sih? Kenapa ada makanan gluten free? Karena ada orang di dunia ini yang alergi gluten. Yang kalau makan gluten tuh mencret atau alergi merah semua. Jadi biduren. Itu sama kayak orang alergi seafood, alergi udang, alergi dingin. Lo kok bisa alergi? Ya kamu tanya sama orang tuanya. Alergi nggak ada riwayat? Kayak saya alergi debu. Tapi lari di Bromo, ya bersin-bersin. Ada orang namanya alergi polen. Kalau kamu ke Europe, musim semi, alergi benang sari. Jadi kalau kena benang sari, itu bisa bersin sampai biduren. Saya alergi lobster juga. Gitu loh. Jadi gluten itu memang ada alerginya. Kalau kamu ada alergi gluten, ya jangan makan gluten. Kamu kalau alergi laktos, ya jangan minum susu dari hewani. Dipahami gitu loh. Apakah pola diet gluten itu bagus? Bisa ya, bisa enggak. Sebenarnya orang makan gluten tuh asal nggak ada alergi dan tidak berlebihan tuh nggak apa-apa. Paham nggak sih orangnya itu? Yang dilarang tuh kalau kamu ada alergi, terus kamu nekat makan. Ya akan menimbulkan reaksi alergi. Terus kamu nggak ada alergi dan makan gluten berlebihan, jadinya obes. Ih, obes, ya Allah. Itu sama aja kamu, apakah nasi berbahaya? Iya, kalau kebanyakan dan nggak gerak gitu loh. Jangan orang tuh suka banget membuat hal yang sepele menjadi ribet.
Bukan nasinya yang salah, tapi pola makanmu yang salah. Dengan catatan, kamu tidak ada alergi gluten. Gitu loh. Ih, orang-orang ini. Kalian tuh energinya tuh berlebih ya, sampai mendapatkan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu didapatkan. Kayak mungkin kamu udah financial freedom, jadi mau nyari masalah gitu. Next. Benarkah terapi sauna rutin bisa membantu mengurangi resiko penyakit kardiovaskular? Saunanya berapa jam? Perlu dijelaskan. Sauna 5 jam, mateng tititmu. Keret. Bukan mengkeret, mateng. Testis itu kalau kena suhu panas secara terus-menerus, itu sel sperma rusak. Suhu panas yang terlalu intens itu bisa mengganggu fertilitas. Kalau berjam-jam. Makanya dijelaskan saunanya berapa menit. 20 menit, oke. 40 menit, oke. Sauna 3 jam, mati kulitmu karo testismu, cuk. Mateng, dokmu mateng. Ya, jadi intinya, apakah sauna itu membantu kardiovaskular? Benar jika dilakukan sesuai dengan batas. Misal 2 kali seminggu, 3 kali seminggu. Apa akibatnya kalau terlalu sering? Kulitnya kering, kulitnya kebakar, mengganggu kinerja testis. Ya makanya jangan sering-sering dan jangan jarang-jarang, jangan lama-lama. Ada batasannya. Sama ice bath. Ice bath bagus mencegah peradangan, betul. Berapa lama? Dari data aja cuma 3 sampai 10 menit. Cuk. Terlalu sering jadinya frostbite. Sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, even itu hal baik. Air diminum sampai 10 liter, padahal nggak dehidrasi, jeblok, cuk. Kok udah dari sapi gelonggong kok. Next. Benar nggak dok, emosi negatif yang dipendam bisa meningkatkan resiko penyakit autoimun? Aduh, ini sulit. Pertanyaanmu nih. Emosi negatif itu Emosi negatif mungkin ini dok, kerja. Jadi ada emosi positif? Ke pressure terus. Nggak, emosi positif apa? Kalau lo menang maraton, emosi tapi positif. Emosional. Itu kan rasa senang, euforia, bukan emosi. Apa ya? Emosi negatif. Apa emosi negatif? Oh, emosi semua negatif. Revisi. Ya emosi itu nggak negatif, nggak. Emosi yang positif. Emosi itu tidak ada yang negatif menurutku. Gitu loh. Apakah memendam emosi? Emosi itu kan banyak. Ya, emosional. Jadi kayak sedih, senang, marah. Harus ekspresif. Tapi apakah kalau kita melampiaskan semuanya secara ekspresif itu normal? Ya kan aneh, cuk. Misalkan kamu baca chat, wih Liverpool menang. Terus kamu di tengah jalan, wah! Hah? Mau dilihat apa sama orang-orang? Enggak kan? Enggak bisa kan? Ya. Yang dibilang tuh adalah, kalau kamu punya trauma, trauma psikologis, itu harus diceritakan. Memendam trauma psikologis itu akan membuat coping mekanismemu di masa depan menjadi berbeda. Paham? Ya. Contoh, di masa kecil, si anak ini sering disalahin sama orang tuanya. Woi salah, jangan ngomong, woi salah. Anak tidak berikan kebebasan buat berbicara. Apa jadinya di masa yang akan datang? Ketika tua, dia tidak berani ngomong, tidak berani memulai. Karena dia takut salah. Itu namanya trauma psikologis. Itulah alasan buat teman-teman semua, ya, kalau ada sekitarmu yang memiliki trauma psikologis, itu jangan dijudge, tapi diajak ke praktisi yang bagus untuk dia supaya bisa proper ngobrol. Gitu. Ada yang kecerdasan emosionalnya buruk, ada, pinter, intelektual, kecerdasan intelektualnya tinggi, IQ-nya tinggi, cerdas, tapi kecerdasan emosionalnya buruk. Contohnya apa? Dia nggak punya empati. Pegawainya keluarganya mati tetap disuruh kerja. Dia benar, tapi dia tidak bisa kapan mengatakan kata-kata tersebut di kondisi yang tepat. Bisa menyakiti hati orang. Itu alasan kenapa di dalam kedokteran ada skill namanya delivering bad news. Misal, amit-amit nih, keluarganya Daniel ada yang sekarat. Hidupnya tinggal 1 bulan. Terus aku dokternya sengak. Aku intelek, IQ-ku tinggi. Terus aku emosionalnya jelek, kecerdasan. Daniel, bapakmu besok mati. Fakta nggak? Fakta. Secara itu fakta. Tapi elegan nggak kalau ngomongnya, Daniel, bapakmu besok mati. Kok gitu cara ngomongnya? Ya emang fakta, besok mau mati, terus gimana?
Nah, kalau orangnya kecerdasan emosionalnya proper, apa yang dilakukan? Dia bisa memfilter kata-kata mana yang bisa diucapkan, mana yang tidak. Gitu loh. Itu alasan kecerdasan emosional itu penting. Kenapa? Karena kalau kamu cerdas, toh, kamu nggak akan punya empati. Kamu taunya cuma benar, salah, angka. Itu alasan kenapa di dalam kedokteran, empati, delivering bad news, komunikasi itu penting. Ngerti, Bos? Mau kalau aku ngomong, Rafa, hidupmu tinggal besok. Ya, 23 jam. Cerdas gak? Cerdas. Sesuai fakta. Terus kalau, Rafa, kayaknya kamu habis kecelakaan ini semua lutut hilang. Lumpuh kamu, gak bisa punya kaki. Kurang jadinya. Paham? Nah, makanya cerdas tuh gak cukup. Cerdas yang seimbang gitu loh. Jangan cuma intelek, terus gak punya empati. Itu terjadi di anak kecil loh. Anak kecil jenius. Terus dia nggak punya kecerdasan emosional, polos kan? Papa itu lihat gembel, mukanya jelek. Ada loh anak kecil ngomong gitu. Karena apa? Orang tuanya tidak mengajarkan mengenai cara mengelola emosional dengan baik. Kalau anak kecil tantrum tidak dikelola dengan baik, gede tantrumnya bisa mukulin orang itu. Paham? Nah, makanya kecerdasan emosional kalau ada kemarahan, ada yang namanya coping mechanism. Coping mechanismnya apa? Lari. Ada yang namanya emotional eating. Itu salah satu bentuk coping mechanism. Ketika stres, ngapain dia? Makan. Ketika stres, makan. Jadinya apa? Emotional eating. Paham? Jadi kalau kamu sudah taraf kayak gitu, cerita. Trauma psikologis itu bukan hal yang untuk lu dilucu-lucuin. Itu aja kalau dari saya, ini udah senja, matahari mau terbenam, saya mau maghriban terus lari.